Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Sebenarnya kita ini sangat terjebak dengan politik ya. Jadi apa yang sebenarnya sudah diatur, terus dibikin aturan baru lagi untuk menjustifikasi supaya keadaan itu bisa kelihatannya bisa dibantu. Padahal kalau kita telisik lebih dalam, malah kondisi itu menghasilkan sesuatu yang punya potensi atau risiko dari segi korupsi ya. Ya, kondisi COVID sekarang itu justru potensi korupsinya benar-benar luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara keadaan darurat, sebenarnya nggak perlu pemerintah ngeluarin aturan COVID gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, sudah dikeluarin, ya kita mau tak mau harus ini. Jadi dalam buku pengadaan keadaan darurat ini, ya kalau judul aslinya adalah pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat, titik 2 proses risiko dan mitigasinya. Ini kebetulan yang ngasih judul Pak Roni nih, Pak Roni Dwi Susanto. Ya. Jadi di dalam buku ini dibahas secara teknis tentang pengadaan barang jasa secara darurat dan ada satu bab khusus juga tentang pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat COVID-19 ini. Tapi tidak banyak karena kondisi COVID-19 ini sebenarnya kan bukan kondisi yang terus-menerus. Artinya peraturan itu akan berhenti dengan sendirinya ketika kondisi COVID ini juga berhenti. Beda dengan kondisi keadaan darurat, ya keadaan darurat yang diatur dalam Perpres 16 maupun Perlem ya, itu adalah keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja. Jadi itu sedikit perbedaan istilahnya. Nah, dasar hukum dari pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat itu ada di pasal 59 ayat 1 Perpres 16 ya. Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan, perlindungan masyarakat ya. Maaf ini kepencet atau warga negara Indonesia yang berada dalam luar negeri ya, yang pelaksanaan tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Jadi di ayat 2-nya disebutkan jenis-jenis keadaan darurat itu meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial ya, pelaksanaan operasi pencarian pertolongan, kerusakan sarana prasarana, ini bencana alam, bencana non alam, sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan pemberlakuan kebijakan asing, serta pemberian bantuan kemanusiaan pada negara lain yang terkena bencana. Nah, posisi COVID itu ada di sini, bencana non alam. Ya. Jadi sebenarnya aturan dari Perpres 16 sudah bisa digunakan untuk bencana COVID. Kalau pemerintah tidak membuat aturan yang sudah ada sekarang ini, ya. Jadi kalau tanpa ada pun peraturan-peraturan khusus tersebut, sebenarnya kondisi penanganannya bisa dilakukan dengan segera. Nah, dalam pasal 59 ayat 5 Perpres 16 untuk penanganan keadaan darurat PPK, ya PPK di sini menunjuk penyedia barang jasa terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis, ya, atau pelaku lain yang dinilai mampu dalam memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis. Nah, menunjuk penyedia barang jasa terdekat yang sedang melaksanakan ini adalah salah satu cara yang juga digunakan di Amerika. Jadi di Amerika kalau ada terjadi kondisi keadaan darurat, maka procurement office-nya tinggal menunjuk penyedia jasa yang terdekat, maksudnya di lokasi yang sama, melaksanakan pengadaan barang sejenis. Dia bisa dengan metode pekerjaan tambah kurang, ya, bisa juga dengan penunjukan langsung. Jadi metodenya dibikin sefleksibel mungkin. Ini dasar hukum dari pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Kemudian untuk lebih lanjut, peraturan tersebut menetapkan agar Kepala LKPP membuat peraturan mengenai penanganan keadaan darurat tersebut, yaitu diatur dalam pasal 91
ayat 1 huruf P Perpres 16. Nah, berdasarkan pasal 91 ini, LKPP mengeluarkan peraturan nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Nah, di sini disebutkan bahwa di bagian pendahuluan untuk melaksanakan barang jasa dalam keadaan darurat sesuai amanat pasal 91 ayat 1 huruf P Perpres 16 diperlukan suatu prosedur pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat guna memberikan value for money, ya, berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi walaupun kondisinya itu adalah dalam keadaan darurat, tapi tetap yang namanya value for money harus dikejar. Kalau kita bicara value for money, artinya unsur kemahalan itu adalah faktor yang harus dihindarkan, ya. Karena kalau kita melakukan atau memberikan toleransi terhadap faktor kemahalan harga, maka faktor tersebut justru merusak, ya, standar dari value for money itu sendiri. Nah, selain itu berdasarkan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, khusus untuk BUMN, ya, di BUMN itu tidak memberikan aturan yang terlalu detail, hanya di salah satu pasalnya, yaitu di pasal 13 ayat 2 huruf F dan H, Peraturan Menteri BUMN nomor 8 2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang jasa BUMN, ya, disebutkan pengadaan barang jasa dan keselamatan ini bisa dilakukan dengan melakukan penunjukan langsung, ya, ada disebutkan di pasal 13 ayat 2 ini. Ini dasar hukum penerapan barang jasa dalam keadaan darurat, ya, di pemerintahan maupun di BUMN. Nah, di dalam lampiran 1 Peraturan LKPP nomor 13 2014, pejabat yang berperanan dalam kondisi penanganan darurat itu cuma 2 pejabat, yaitu pengguna anggaran atau KPA dan pejabat pembuat komitmen. Yang lainnya di luar 2 jabatan ini adalah penyedia barang jasa. Jadi PA KPA bertugas menetapkan identifikasi kebutuhan, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, memerintahkan PPK untuk melaksanakan, ya, dan mengalokasikan anggaran. Nah, ini tugas PA itu ada 3. Ya. Jadi kemudian PPK, ya, berdasarkan peraturan ini bertugas melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki atau yang tersedia, melakukan penyundukan penyedia dalam penanganan keadaan darurat, menerbitkan SPP BJ, apabila diperlukan melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada penyedia, ini untuk pengadaan barang jasa khusus, ya, tertentu yang membutuhkan serah terima lokasi pekerjaan. Menerbitkan SPMK atau SPP, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melakukan perikatan perjanjian. Jadi dari 2 pejabat ini, kalau kita bisa lihat, posisi PPK di sini adalah pihak yang melakukan tugas, ya, dia bertugas dari hulu sampai ke hilir, ya. Jadi semua tanggung jawab ada di PPK, ya. PPK yang punya kewenangan membuat identifikasi kebutuhan, PPK juga yang menunjuk penyedia, dia juga yang menunjukkan SPP BJ, ya, sampai dengan tanda tangan kontrak atau perjanjian. Nah, tahapan pelaksanaan pengadaan dalam keadaan darurat ini cuma 3, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pembayaran. Jadi perencanaan itu meliputi identifikasi kebutuhan. Dari identifikasi kebutuhan ini lalu dilakukan analisis ketersediaan sumber daya, lalu penetapan cara pengadaan, ya. Cara pengadaan di sini adalah apakah melalui penyedia atau swakelola, ya. Jadi dalam keadaan darurat swakelola masih diperbolehkan. Dari perencanaan masuk ke pelaksanaan dan setelah itu langsung pada penyelesaian pekerjaan. Jadi cuma ada 3 tahapan, ya, yang dilaksanakan oleh PPK di dalam pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat. Lebih simpel daripada proses pengadaan barang jasa yang normal. Nah, dalam identifikasi, ya,
Kegiatan yang harus dilakukan itu pengkajian situasi secara cepat. Jadi situasi itu harus cepat dilakukan pengkajian. Nah, jadi memang dalam prakteknya ini nggak gampang kalau semua diserahkan kepada PA atau PPK, ya. Kemudian penyelamatan dan evakuasi, ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan yang cepat karena situasinya. Ada juga yang terkait dengan penyelamatan dan evakuasi, ya. Ada juga pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, sandang, ya. Ini yang saat ini ya banyak dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dalam situasi COVID, ya. Ini tugas paling penting karena kalau pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak terselenggara dengan baik, maka akan muncul masalah lainnya, ya, selain dari bencana atau keadaan darurat tersebut. Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan dan perbaikan pemulihan sarana prasarana, ya, dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan. Ini khusus kalau terkait dengan bencana alam. Ya. Nah, cara pengadaan barang jasanya ada dua. Satu melalui penyedia, ya, yang kedua melalui swakelola. Melalui penyedia ini apabila ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan terdapat pada pelaku usaha, sehingga pemenuhan kebutuhan barang jasa cukup dilakukan oleh penyedia. Kalau dengan swakelola, apabila ketersediaan barang jasa dapat dilakukan langsung oleh kementerian, lembaga, Pemda, ya, sehingga PA dan KPA ini melaksanakan pengadaan melalui swakelola, ya, dengan koordinasi antar pihak terkait, ya. Pelaksanaan swakelola ini juga dapat melibatkan instansi pemerintah pusat, daerah, termasuk peranan partisipasi lembaga non pemerintah, organisasi masyarakat dan juga termasuk pelaku usaha di sini. Kemudian cara penunjukan penyedia, ya. Di dalam pasal 59 ayat 5 Perpres 16 sebutkan PPK menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis. Nah, nanti kita ada di akhir pembahasan saya ada sedikit pembedaan, ya, antara pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat dengan COVID. Jadi sebelum dibahas COVID saya memberikan sedikit pembedaan, ya. Nah, tahapan yang harus dilakukan, ya, dalam pelaksanaan melalui penyedia ini, PPK menerbitkan SPPBJ, isinya antara lain jenis pengadaan, perkiraan ruang lingkup pekerjaan, lokasi, rencana waktu, jenis kontrak, dan tata cara pembayaran. Ya. Kemudian pemeriksaan bersama dan dapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan SPMK atau SPP, pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima. Ya. Jadi khusus untuk barang, ya, untuk barang, maka ketentuan dalam huruf A sampai D ini bisa diganti dengan surat pesanan. Ya. Ini memudahkan dalam pelaksanaan pemesanan barang pada penyedia. Nah, jenis kontrak yang dapat digunakan dalam keadaan darurat ada harga satuan lansam, harga satuan gabungan lansam dan harga satuan, waktu penugasan atau biaya plus jasa. Nah, atau cost plus fee. Ini adalah pembeda sedikit, ya, dengan kontrak barang jasa yang normal. Jadi kontrak plus fee ini adalah nilai kontrak yang merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual, ya. Di mana biaya aktual itu harus sesuai dengan pengeluaran sebenarnya. Jadi biaya aktual itu contohnya adalah komponen biaya material, upah, sewa, ya. Jasanya terdiri dari komponen keuntungan dan overhead. Nah, ini adalah jenis kontrak yang bisa digunakan di dalam penanganan keadaan darurat, ya. Nah, dalam pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat ini, penyedia dapat memberikan uang muka berdasarkan SPMK. Jadi PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen prakontrak pada penyedia dengan isi antara lain perintah agar penyedia melakukan mobilisasi sumber daya, ya, jenis pekerjaan, lokasi, tanggal mulai kerja, rencana waktu, tata cara pembayaran, dan hal lain termasuk sanksi. Nah, untuk itu dapat diberikan uang muka setelah
SPMK-nya diterbitkan. Nah, dalam pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat ini, ada langkah-langkah pengendalian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan. Antara lain, penyedia itu harus menyusun laporan. Ya. KPA atau PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan. Penyedia wajib memberitahu kepada KPA atau PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan apabila ada kendala yang dapat mempengaruhi atau mengubah hasil pekerjaan penyedia. Dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup pekerjaan, ya, KPA atau PPK dan penyedia bersepakat untuk menuangkan dalam perubahan program kegiatan. Ya. Nah, ini langkah-langkah pengendalian. Nah, setelah itu terkait dengan serah terima pekerjaan dari penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan pekerjaan telah dinyatakan selesai. Ya, kalau barang-barangnya sudah diterima 100%, ya baik volumenya maupun speknya harus sama. Kemudian setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan. Kemudian ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan oleh PPK dan penyedia dengan isinya antara lain paling kurang tanggal serah terima, nama penyedia, lokasi pekerjaan dan jumlah serta spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan. Jadi alurnya kalau untuk penyedia barang jasa dalam pengadaan penanganan keadaan darurat itu antara lain dari SPBJ lanjut kepada pemeriksaan hasil pekerjaan apabila diperlukan. Kalau tidak ada dari SPBJ langsung ya ke rapat persiapan ya. Kemudian SPMK, SPP baru pekerjaan dilaksanakan. Setelah pekerjaan dilaksanakan, dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, kemudian diterbitkan berita acara serah terima hasil pekerjaan, baru terakhir dilakukan pembayaran. Jadi ini alurnya lebih sederhana dibandingkan alur pengadaan barang jasa dalam keadaan normal. Nah, terkait swakelola, pengadaan barang jasa melalui swakelola di dalam penanganan keadaan darurat itu antara lain dimulai dengan koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam penanganan keadaan darurat, pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, baru pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan. Ya. Siapa yang bisa terlibat? Yang terlibat antara lain kementerian, lembaga atau perangkat daerah, lembaga non pemerintah, ormas, pemerintah negara lain atau organisasi internasional, masyarakat dan atau pelaku usaha. Ini yang dilihat di dalam swakelola dalam pengadaan darurat. Dalam pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat ini, ada 3 jenis pengawasan yang bisa dilaksanakan terhadap pelaksanaan atau praktek pengadaan barang jasa itu. Yang pertama, pengawasan melekat atau waskat. Waskat langsung oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahan di tingkat provinsi, ya pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pengawasan eksternal dan internal pemerintah. Eksternal dilakukan oleh BPK, internal oleh Inspektur Jenderal, ya, Inspektur Utama, Inspektorat Daerah atau BPKP. Jadi masing-masing instansi ini bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. Nah, kalau pengawasan masyarakat, ya masyarakat dapat melakukan langsung pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa tersebut. Dan apabila ada indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pengawas internal. Jadi kalau ada kondisi pengadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, maka instansi pemerintah juga harus mengumumkan kepada masyarakat ya mengenai pengawasan masyarakat ini. Ya, disebutkan dalam pengumuman tersebut kepada siapa laporan diajukan. Ya, pengawas internal yang menerima laporan siapa saja. Nah, ini jenis pengawasan dalam pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Di BUMN metode pengadaan barang jasanya tidak diatur lebih detail, cuma hanya disebutkan penunjukan langsung dapat dilakukan apabila minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut: penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis perusahaan. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik lokal maupun nasional maupun force major. Nah, ini memang peraturan yang sangat sederhana ini
mengakibatkan BUMN banyak bingung ketika kasus COVID muncul. Karena ketika kasus COVID muncul, mereka bingung ini masuk kategori yang mana, ya, masuk yang F atau H. Nah, akhirnya beberapa BUMN yang pernah berkonsultasi dengan saya sarankan agar dikeluarkan surat keputusan direksi mengenai penanganan ya pelaksanaan pengadaan barang jasa selama masa pandemi COVID. Jadi SOP yang berlaku selama ini itu dihentikan dulu sementara sebagai panutan, tapi mereka mengacu kepada SK direksi. Jadi mau tak mau ya karena SOP mereka ternyata agak membingungkan ketika mereka mau menangani masalah COVID ini maupun melaksanakan pengadaan barang jasa selama masa pandemi COVID. Itu yang terjadi di BUMN saat ini, dan sebagian yang membuat surat keputusan direksi penanganan khusus ini, mereka ada yang mengacu kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengadaan barang jasa selama masa COVID, dan ada juga yang melakukan modifikasi terhadap aturan dari Perpres 16 dan peraturan lembaga LKPP 13 tadi. Nah, di dalam buku ini ada beberapa risiko yang kita coba kasih contoh. Risiko-risiko ini silakan dielaborasi sendiri. Jadi risiko dalam tahap kegiatan pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat disesuaikan dengan tahapan kegiatannya. Yang pertama misalnya perencanaan. Dari identifikasi kebutuhan itu contoh risikonya data terkumpul tidak memadai, ya, pelaksana tidak kompeten, adanya intervensi dari atasan atau pihak lain. Ini contohnya ya. Yang lain-lainnya silakan ditambahkan. Nah, kemudian ada lagi analisis ketersediaan sumber daya. Nah, ini contoh risikonya misalnya ada intervensi dari atasan pihak lain, hampir sama dengan identifikasi ya, tinggal ditambahin kalau ada yang kurang silakan. Kemudian penetapan cara penyedia. Nah, ini antara lain contohnya risikonya adalah intervensi. Jadi cara pengadaannya apakah melalui penyedia atau swakelola. Nah, kadang-kadang ini ya penyedia atau swakelola yang menentukan adalah atasan. Ya, dalam hal ini ya bisa kepala daerah atau pihak-pihak terkait lainnya. Nah, dalam tahap kegiatan pelaksanaan dimulai dari penunjukan penyedia. Nah, contoh risikonya prosesnya terlalu lama, adanya intervensi, adanya persekongkolan atau kolusi, karena persekongkolan kolusi ini tidak bisa tidak diperhitungkan sebagai risiko dengan kemudahan penunjukan ya terhadap penyedia barang jasa tadi. Jadi kan ada dua kategori, penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan atau penyedia yang terdekat di situ ya. Jadi ini bisa memunculkan persekongkolan atau kolusi dalam penunjukan penyedia oleh PPK. Karena PPK adalah pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap penunjukan penyedia. Jadi dia juga yang bikin identifikasi kebutuhan, dia yang menunjuk penyedia, dia juga yang melakukan semua proses-proses pengadaan. Nah, kemudian terkait dengan misalnya penawaran harga. Mungkin ada keterlambatan pemasukan penawaran, harganya kemahalan, intervensi dari atasan atau pihak lain ya, persekongkolan atau kolusi. Nah, ini adalah contoh-contoh risiko ya. Penunjuk penetapan surat penyedia barang jasa SPPWJ, penunjukan terlambat. Nah, kalau terlambat ini risikonya pekerjaan juga jadi molor, ya adanya intervensi, adanya persekongkolan. Kontrak risikonya misalnya pemilihan jenis kontrak yang tidak tepat, terlambatan tanda tangan, adanya intervensi, persekongkolan atau kolusi. Kemudian pengendalian kontrak, contoh risikonya antara lain uang prestasi, keterlambatan, denda atau penalti, intervensi pihak lain, persekongkolan atau kolusi, dan toleransi pada penyedia. Ini adalah salah satu contoh. Kenapa toleransi pada penyedia ini dimasukkan dalam salah satu contoh risiko? Karena dengan adanya kondisi darurat, ya kita itu menjadi permisif ya terhadap proses pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh penyedia. Padahal harusnya tidak, ya. Termasuk juga masalah kemahalan harga segala macam, ya. Apakah benar kemahalan harga itu terjadi?
Jangan-jangan cuma dicipta-ciptakan, sementara harga di pasarnya tidak bergejolak. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebagai contoh risiko. Kemudian pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengadaan. Misalnya hasil tidak sesuai spesifikasi. Kalau ada subkonnya tidak sesuai kontrak, ya. Kemudian ada keterlambatan prestasi, pekerjaan tidak selesai, volume pekerjaan dan sebagainya. Ini beberapa contoh kegiatan contoh risiko dalam kegiatan pelaksanaan. Kemudian dalam penyelesaian kita bagi dua, yaitu penyerahan hasil pekerjaan dan pembayaran prestasi penyedia. Contoh risikonya penyerahan itu tidak sesuai spek, terlambat, ya. Kemudian adanya intervensi dari atasan atau pihak lain. Kalau pembayaran anggaran belum atau terlambat turun, atau adanya intervensi dari atasan atau pihak lain yang membuat pembayaran menjadi terganggu. Nah, di beberapa negara lain, ya contohnya itu di Australia Selatan, untuk pengadaan darurat ini mereka mengeluarkan aturan Emergency Situation Procurement Policy yang direvisi terakhir kali tahun 2018. Ini yang mengeluarkan State Procurement Board, semacam LKPP kalau di sini, di mana pejabat di bidang pengadaan itu ditugaskan untuk memastikan strategi pengadaan daruratnya harus tepat, ya, dan harus mempertimbangkan operasional utama untuk pengadaan dalam keadaan darurat. Jadi pejabat utama di sini, kalau di kita itu antara lain seperti pengguna anggaran atau PPK, ya, di sana itu disebut dengan pejabat utama. Kesadaran dan kemampuan staf terkait pengadaan darurat juga menjadi tanggung jawab pejabat utama untuk mengembangkan. Jadi tidak semua harus dikerjakan sendiri, tapi juga staf-staf harus dilibatkan dalam pengadaan darurat tersebut. Kemudian proses manajemen yang tepat harus tersedia untuk memastikan dokumentasi pengadaan itu dan dipertahankan, ya. Kemudian strategi pengadaannya harus singkat, adalah salah satu upaya yang digunakan untuk mempercepat pemenuhan barang jasa dalam keadaan darurat. Jadi dari aturan yang dibuat ini kita bisa lihat bahwa pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat di luar negeri itu salah satu metode yang wajib dilakukan adalah strateginya harus dilakukan sebagai strategi yang singkat. Jadi proses pengadaannya harus singkat, tidak boleh bertele-tele. Kalau di Amerika Serikat, ya, formulir standar permintaan pembelian barang jasa itu dikembangkan untuk digunakan di lembaga di negara bagian selama operasi. Jadi mereka membuat semacam formulir standar. Ya, kalau di kita itu kayak surat pemesanan, ya. Surat pemesanan ini dapat dikirim melalui email atau kertas, ya. Prosedur yang digunakan itu adalah meminta sumber daya, memberikan persetujuan permintaan, melacak permintaan, menerima sumber daya, sampai mencatat penugasan masuk dan keluar, ya. Itu ditetapkan oleh Procurement Office. Kalau di situ namanya Procurement Office, di sini LKPP, ya, sebagai bagian darurat bencana. Mereka juga mengembangkan prosedur untuk memperoleh sumber daya dari vendor luar. Jadi mereka mengembangkan kondisi bahwa kalau seandainya vendor lokal tidak mampu memberikan memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka bekerja sama, ya, dengan vendor-vendor lainnya untuk bisa, ya, vendor-vendor di luar negara bagian itu untuk cepat masuk membantu penanganan kondisi darurat, ya. Dan ini semua juga dikelola bersama-sama dengan bekerja sama dengan organisasi pemilihan profesional yang disebut dengan National Association of State Procurement Official atau NASPO dan National Institute of Governmental Purchasing (NIGP). Ya, ini contoh di Amerika. Di Selandia Baru mereka menggunakan, ya, kondisi yang fleksibel dalam mendapatkan barang jasa. Jadi mereka diizinkan untuk melupakan prosedur pengadaan rutin atau normal, ya. Mereka mengadopsi proses yang lebih fleksibel, namun tetap harus masuk akal dan dapat dibenarkan, ya. Mengingat semua fakta dan keadaan yang harus mereka tangani tersebut, maka kondisi yang mereka lakukan harus masuk akal dan dapat dibenarkan. Mereka diizinkan membeli langsung dari pemasok, ya, jika khawatir dengan keterlambatan yang mungkin terjadi apabila kita lakukan dengan kondisi normal. Kemudian lembaga juga harus menyeimbangkan kebutuhan
untuk bertindak tanpa penundaan. Jadi kalau ada kebutuhan ya udah langsung dipenuhi, jangan ditunda-tunda ya. Karena kalau menunda maka di situ bisa masuk angin ya, masuk angin buruk, akibatnya pengadaannya masuk angin. Tiba-tiba ada yang mengelembung harganya, penyedianya itu saja ya, dan kualitas barangnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, lembaga harus selalu menerapkan praktik pengadaan terbaik yang dimungkinkan untuk mengingat keadaan dan urgensi kebutuhan ya dalam merespon keadaan. Itu 3 contoh praktek pengadaan keadaan darurat di beberapa negara. Terakhir saya ingin memperlihatkan sedikit ya perbedaan aturan dalam keadaan darurat Perpres 16 dan peraturan LKPP 13 dengan aturan PBJ selama masa pandemi Covid yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, nanti silakan dielaborasi sendiri. Saya memperhatikan dalam penunjukan penyedia ada perbedaan. Kalau di keadaan darurat itu yang ditunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi. Kalau di masa pandemi Covid ini, penyedia yang ditunjuk itu adalah penyedia yang pernah menyediakan barang jasa sejenis di instansi pemerintah dan atau penyedia dalam katalog elektronik. Ya, ini artinya posisinya bisa menjadi repeat order atau kita belanja melalui e-purchasing. Ya, kalau di sini langsung menunjuk penyedia yang sedang melaksanakan. Cuma kalau ini menjadi pengadaan dengan adendum, maka ini akan terbentur dengan batasan nilai adendum. Ya, jadi mungkin adendum tidak akan dilakukan kalau nilainya lebih tinggi dari nilai yang diadendum. Nah, jenis barang jasa dalam keadaan darurat ini ditentukan ya, di dalam peraturan lembaga peraturan LKPP 13 2014 ada contoh jenis barang yang masuk kategori penyediaan barang dalam keadaan darurat. Kalau di COVID tidak ditentukan, sehingga kalau tidak ditentukan, kita tuh berpikirnya hanya untuk menyediakan barang jasa kebutuhan kesehatan, padahal tidak. Padahal selama masa pandemi COVID ini kita juga perlu pengadaan barang jasa untuk ya kalau di instansi pemerintah untuk keadaan rutin lainnya, seperti pembelian ATK segala macam gitu. Jadi jangan terpaku bahwa aturan PBJ itu hanya untuk membeli ATK untuk menangani pandemi COVID gitu loh ya. Kemudian kontraknya, kalau kontraknya itu di keadaan darurat ini ada 5 ya plus surat pesanan. Kalau di COVID saya memperhatikan kalau untuk barang itu bisa surat pesanan, kalau pekerjaan konstruksi jasa lainnya transportasi bisa SPBJ dan SPMK, dan untuk pengadaan barang jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan menggunakan jenis kontrak harga satuan. Nah, cara pengadaan kalau di keadaan darurat bisa melalui penyedia atau swakelola, kalau di COVID melalui penyedia saja. Ini sedikit perbedaan yang saya tangkap. Ya, kalau salah tolong dikoreksi. Demikian yang bisa saya sampaikan.